Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Saki Junaidi, biasa panggil Dayan, dari kelas D dengan 3 digit tim terakhir 180. Hari ini, saya akan membahas salah satu elemen paling krusial dalam dunia bisnis modern, pengelolaan persediaan inventory management dalam konteks logistik dan rantai pasok. Saya yakin siapapun Anda, mahasiswa, manajer operasional, atau pelaku bisnis, materi ini akan sangat relevan. Materi ini bersumber dari sebuah analisis komprehensif berjudul Analisis Komprehensif Pengelolaan Persediaan dalam Logistik dan Rantai Pasok, Strategi, Tantangan, dan Optimalisasi di Era Digital, yang menyoroti betapa pentingnya aset ini dalam menentukan kelancaran operasional dan keberhasilan perusahaan. Di satu sisi, persediaan adalah aset vital yang menjamin ketersediaan barang. Tapi di sisi lain, persediaan juga menciptakan dilema mendasar. Terlalu sedikit menyebabkan kehilangan penjualan atau back order. Terlalu banyak akan mengikat modal besar, meningkatkan biaya penyimpanan, dan memperbesar resiko kerugian. Mencari titik keseimbangan inilah yang menjadi tujuan utama manajemen persediaan. Lalu, apa itu persediaan? Secara sederhana, ia adalah aset lancar yang dapat disimpan untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Fungsi utamanya sangat fundamental. Ia bertindak sebagai penyangga yang memisahkan proses produksi dan distribusi, mengamankan kelancaran operasional saat penawaran atau permintaan yang diatur. Lalu, manajemen yang baik memberikan manfaat signifikan, meningkatkan likuiditas dan arus kas. Modal hanya dikeluarkan untuk inventaris yang pasti terjual, meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan produk tersedia saat dibutuhkan, dan dapat dikirim tanpa penunda. Dalam manajemen yang cermat, kita mengklasifikasikan persediaan berdasarkan fungsi strategisnya. Dan ini penting untuk memiliki metode pengelolaan. Bed stock atau lot size. Persediaan untuk mengantisipasi kebutuhan normal, seringkali untuk mendapatkan diskon pembelian besar atau biaya pengangkutan yang lebih murah. Fluctuation stock. Persediaan untuk mengantisipasi kebutuhan musiman yang dapat diramalkan. Lalu ada buffer stock atau safety stock. Persediaan ekstra untuk mengatasi kebutuhan mendesak yang tak terduga atau ketidakpastian permintaan. Ini adalah pertahanan utama kita melawan stock out. Lalu yang selanjutnya, strategi dan metode pengelolaan. Manajemen persediaan memerlukan toolkit strategi yang saling melengkapi. Kita tidak ada satu metode yang cocok untuk semuanya, tapi ada beberapa pendekatan yang teruji, yaitu metode kunci, just in time atau JIT. Strategi radikal untuk mengurangi persediaan yang
Tidak perlu dengan hanya mengadakan bahan baku sesuai kebutuhan produksi. Ini menuntut koordinasi sangat baik, namun mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Lalu selanjutnya, material requirement planning atau bisa disebut MRP digunakan untuk menjaga kelancaran produksi dengan menghitung unit yang harus ditambahkan ke persediaan berdasarkan pesanan, memastikan bahan tiba tepat waktu. Lalu ada FIFO atau FEFO, prinsip akuntansi dan operasional. FIFO, first in, first out, untuk produksi yang mudah rusak. FEFO atau first expired, first out, untuk produk dengan tanggal kadaluarsa spesifik. Lalu economic order quantity atau EOQ, metode matematis untuk menghitung jumlah pesanan yang ekonomis. Tujuannya adalah meminimalkan total biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Lalu selanjutnya, kalkulasi operasional akuntansi. Ini sangat penting, membedakan kalkulasi akuntansi dan operasional. Akuntansi fokus pada laporan keuangan seperti metode laba, kotor, atau retail untuk menentukan nilai persediaan akhir. Operasional fokus pada optimalisasi proses. Metrik utama adalah reorder point atau ROP, titik di mana pemesanan harus dilakukan, dan safety atau SS, safety stock, persediaan pengaman yang dihitung berdasarkan standar deviasi untuk melindungi dari ketidakpastian. Lalu selanjutnya, prioritas dan optimalisasi. Manajemen persediaan adalah tentang mencapai sasaran bisnis yang lebih luas, seperti memaksimalkan layanan pelanggan, memaksimalkan efisiensi produksi, dan yang paling utama, meminimalkan investasi persediaan sambil memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada analisis ABC. Analisis ABC untuk mencapai sasaran tersebut secara efisien, kita harus memprioritaskan. Inilah peran kunci dari analisis ABC yang didasarkan pada prinsip Pareto. 20% item persediaan menyumbang 80% dari total nilai investasi. Analisis ini membagi item menjadi 3 kelas. Kategori A, 15-20% item. Lalu 75-80% nilai. Membutuhkan tingkat kontrol sangat ketat atau tinggi. Item ini harus dikelola dengan metode cermat seperti AOQ dan audit harian untuk menghindari kerugian finansial signifikan. Kategori B, 20%-25% item, 10-15% nilai, kontrol sedang. Lalu kategori C, 60-65% item,
5-10% nilai. Kontrol rendah. Item ini cukup dikelola dengan metode lebih sederhana, seperti tinjauan berkala. Lalu selanjutnya, tantangan era digital dan penutup. Tantangan umum. Meskipun sudah ada strategi pengendalian persediaan, tetap menghadapi masalah klasik seperti black order, overstock, produk usang, dan gangguan rantai pasok. Namun, era digital telah membawa solusi transformatif. Peran teknologi. Teknologi menggeser manajemen persediaan dari reaktif menjadi proaktif dan berbasis data. Solusi utamanya adalah sistem terintegrasi atau ERP untuk integritas yang lebih baik di seluruh rantai pasok. IoT dan Big Data Analytic memberikan visibilitas rantai pasok real time dan meningkatkan akurasi peramalan permintaan. Lalu selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya, pengelolaan persediaan yang optimal menuntut pendekatan holistik, mengintegrasikan konsep dasar strategi operasional seperti GIT atau EOQ, kalkulasi ROP atau safety stock, dan prioritas cerdas melalui analisis ABC. Selain itu, kemitraan strategis dengan pemasok dan investasi pada teknologi berbasis ERP dan analitik data menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan di era digital.